Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sidik. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiar Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model komunikasi. Yang lebih tepatnya itu model Seance dan Weber. Nah, mari kita kaji. Model komunikasi Seance dan Weber. Seance adalah seorang insinyur yang bekerja di bel telepon dan berkepentingan dengan penyampaian pesan yang dicermat melalui telepon. Sedangkan Weber itu mengembangkan konsep seance untuk menerapkan pada semua bentuk komunikasi. Model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimnya dengan suatu saluran kepada penerima yang kemudian membuat ulang pesan tersebut. Model ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama yaitu information source adalah yang memproduksi pesan, transmitter yang menyediakan pesan dalam bentuk sinyal, dan ketiga itu channel adalah saluran pesan, dan keempat itu receiver adalah pihak yang menguraikan atau mengkonstruksikan pesan dari sinyal, dan yang kelima itu destination adalah di mana pesan sampai, dan yang terakhir ini lebih penting yaitu sumber gangguan, itu noise. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan model komunikasi Seance dan Weber. Kelebihannya yang pertama itu menitik beratkan perhatiannya yang langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim yang dalam kurungnya itu sender dan penerima yaitu receiver atau dengan kata lain yaitu komunikator dan komunikan. Dan kedua, yang kelebihannya itu membedakan source dengan transmitter dan antara receiver dengan destination. Dengan kata lain, dua fungsi dipenuhi pada sisi pengirim, transmitting, dan pada sisi penerima itu receiving dari proses. Dan yang ketiga yaitu kelebihannya digunakan dalam bentuk konteks komunikasi, yaitu komunikasi antara pribadi, komunikasi publik, komunikasi massa, dan menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Dan yang keempat itu memiliki konsep penting yang tidak dimiliki oleh model komunikasi lainnya, yaitu noise, gangguan. Yakini setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Sedangkan kekurangan model komunikasi Seance dan Weber yang pertama yaitu komunikasi dipandang sebagai fenomena yang statis. Kemudian yaitu komunikasi bersifat satu arah dan tidak memiliki konsep feedback. Dan yang ketiga itu model ini memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Dan yang keempat yaitu tidak ada konsep umpan balik atau transaksi yang terjadi dalam penyediaan balik dalam model tersebut. Dan yang terakhir yaitu tulisan-tulisan Weber sangat sulit dipahami, misalnya formula yang dikemukakannya. Mari kita analisa model komunikasi Seance dan Weber berdasarkan kehidupan sehari-hari. Suatu konsep penting dalam model Seance dan Weber ini adalah bising atau noise. Yakini setiap rangsangan tambahan yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Noise ini contohnya adalah saat kita mengobrol dengan seseorang di telepon, saat kita sedang berdiri di pinggir jalan dan kita terganggu dengan suara bising dari kendaraan yang berlalu lalang di depan kita. Gangguan yang terdapat pada konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu gangguan psikologis, yaitu gangguan yang merusak pikiran dan perasaan yang mengganggu penerima pesan yang akurat. Contoh yaitu melamun, mengantuk, dan lain-lain. Sedangkan gangguan fisik yang kedua itu adalah gangguan yang secara langsung menyerang fisik seseorang. Contoh tunanetra, tunarungu, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa suatu konsep penting dalam model ini adalah gangguan, itu noise. Yakini setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Konsep-konsep lainnya yang merupakan adil Seance dan Weber adalah entropi dan redundansi. Model ini diterapkan pada konteks-konteks komunikasi lainnya seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, atau komunikasi massa. Sayangnya, model ini juga memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Tidak ada model yang benar atau salah. Setiap model hanya dapat diukur berdasarkan kemanfaatannya ketika dihadapkan dengan dunia nyata, khususnya ketika digunakan untuk menjaring data dalam penelitian. Selain itu juga model yang dirancang
dirancang. Unsur-unsur model dan hubungan antar berbagai unsur tersebut bergantung pada perspektif yang digunakan si pembuat model. Nah, sampai situ ya penjelasan dari saya, yaitu model Selms dan Webber. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah senantiasa mendengarkan. Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.